Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini, mari kita menyelami sebuah kisah agung yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kisah tentang seorang raja yang angkuh, datang dengan pasukan besar dan gajah-gajah perkasa untuk menghancurkan rumah Allah di Makkah. Namun, apa yang terjadi? Allah membinasakan mereka dengan pasukannya yang tak terlihat. Inilah kisah Ashabul Fil, tentara gajah, sebagaimana tercatat dalam surah Al-Fil. Latar belakang kisah sahabat, ratusan tahun lalu. Ada seorang raja dari negeri Yaman bernama Abraha. Ia membangun sebuah gereja megah di kota sana. Bangunannya indah, tinggi, dan penuh hiasan. Ia berharap orang-orang Arab akan berhenti berhaji ke Ka'bah di Makkah dan beralih mengunjungi bangunannya. Namun, apa yang terjadi? Kaum Arab tetap setia kepada Ka'bah, rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Bahkan ada yang meremehkan bangunan Abraha. Abraha marah besar. Dengan kesombongannya, ia bertekad menghancurkan Ka'bah. Ia pun mempersiapkan pasukan besar dengan ribuan tentara dan seekor gajah raksasa bernama Mahmud sebagai tunggangan utama. Perjalanan pasukan gajah, pasukan Abraha, bergerak menuju Makkah. Orang-orang Quraisy yang mendengar kabar ini ketakutan. Mereka tahu, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan tentara raksasa itu. Ketika Abraha mendekati Makkah, ia merampas harta benda penduduk, termasuk 200 unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Namun Abdul Muthalib berkata dengan penuh keyakinan, "Aku adalah pemilik unta ini, maka aku akan menuntutnya. Sedangkan Ka'bah, ia punya pemilik yang akan menjaganya." Kalimat ini menunjukkan ketawakalan yang luar biasa. Manusia tidak mampu melawan, maka biarkan Allah yang menjaga rumahnya. Saat tentara gajah tiba di Makkah, sampailah Abraha dan tentaranya di luar kota Makkah. Ia bersiap memasuki Ka'bah untuk menghancurkannya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Gajah Mahmud yang besar dan kuat itu tiba-tiba duduk dan enggan bergerak menuju Ka'bah. Dipukul, ditarik, bahkan disiksa. Ia tetap tidak mau berjalan. Tetapi ketika diarahkan ke arah selain Ka'bah, gajah itu langsung berdiri dan berjalan. Seolah-olah gajah itu sendiri paham, ia tidak akan pernah menginjak rumah Allah. Pertolongan Allah datang. Dan saat itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Dari langit datanglah burung-burung dalam kelompok besar. Burung-burung kecil itu disebut ababil. Mereka membawa batu-batu kecil dari tanah liat yang dibakar. Lalu mereka menjatuhkan batu-batu itu ke arah pasukan Abraha. Setiap batu mengenai siapapun yang ditarget, tubuhnya hancur lebur. Pasukan yang gagah dan penuh kesombongan itu pun binasa seketika. Allah menghancurkan mereka dengan cara yang sangat mudah. Surah Al-Fil. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surah Al-Fil. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Subhanallah. 5 ayat singkat, namun syarat dengan makna kekuasaan Allah. Hikmah dari kisah tentara gajah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, kesombongan akan dibinasakan. Abraha datang dengan pasukan besar, merasa kuat, merasa tak terkalahkan. Namun ternyata, pasukan kecil berupa burung-burunglah yang menghancurkannya. Allah ingin menunjukkan bahwa siapapun yang sombong pasti akan binasa. Kedua, Allah adalah penjaga rumahnya. Ka'bah bukanlah bangunan biasa. Ia adalah rumah Allah. Dan Allah sendiri yang menjaganya. Abdul Muthalib benar ketika berkata, Ka'bah punya pemilik dan Dia yang akan menjaganya. Ketiga, Allah bisa menolong dengan cara yang tidak terduga. Siapa yang menyangka pasukan burung kecil bisa mengalahkan tentara bergajah? Namun, itulah kuasa Allah. Jika Allah berkehendak, pertolongan bisa datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Keempat, peringatan bagi manusia. Peristiwa ini terjadi tidak lama sebelum kelahiran Nabi Muhammad, seakan menjadi isyarat bahwa Allah sedang mempersiapkan jalan bagi risalah besar yang akan datang. Refleksi untuk kehidupan sahabat, kisah tentara gajah
bukan hanya cerita sejarah. Ia adalah peringatan abadi bagi kita semua. Betapa sering manusia merasa kuat, merasa berkuasa, merasa mampu melakukan apa saja. Namun kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah. Kita bisa punya harta, jabatan, pasukan, atau teknologi. Tapi jika semua itu digunakan untuk kesombongan, pasti akan hancur. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sebaliknya, jika kita lemah tapi tawakal kepada Allah, pertolongan akan datang. Seperti kaum Quraisy yang tidak mampu melawan, namun Allah menjaga mereka dengan caranya. Penutup sahabat, mari kita ambil pelajaran dari surah Al-Fil. Jangan pernah sombong dengan kekuatan atau harta kita. Ingatlah bahwa semua itu hanyalah titipan Allah. Jika seekor gajah besar saja tidak mampu melawan kehendak Allah, apalagi manusia yang lemah, maka rendahkanlah hati kita dan gantungkanlah segala urusan kepadanya. Karena sesungguhnya kemenangan dan perlindungan sejati hanyalah dari Allah. Wallahu alam.